Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita dipertemukan kembali di pembelajaran prakarya. Nah, pastikan anak-anakku sudah menyelesaikan semua tugas-tugas pada pembelajaran sebelumnya. Karena acuan kami harus menyelesaikan menuntaskan segala tugas-tugas pembelajaran sebelumnya untuk memasuki pembelajaran pada hari ini atau pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anakku semua, sebelumnya itu kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai dalam hati. Selesai. Oke, pada hari ini anak-anakku semua kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Seperti kita ketahui anak-anak semua bahwa limbah lunak itu adalah limbah yang bersifatnya lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Nah, di dalam yang akan kita bahas di sini ada dua limbah lunak organik yang banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya dedaunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, atau hasil olahan tumbuhan, misalnya kertas. Karena kertas itu biasanya terbuat dari bambu yang sudah dihaluskan dalam proses. Kemudian selanjutnya, limbah lunak organik itu dikatakan juga sebagai limbah basah karena mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, mudah sekali membusuk. Kemudian apabila jika tidak langsung diolah, maka itu akan mengalami proses pembusukan yang cepat. Nah, limbah lunak organik di sini yaitu contoh karyanya ada dari kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, jerami, kertas, bahkan ada dari pelepah pisang. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh limbah-limbah yang akan diolah menjadi sebuah kerajinan dari limbah bahan anorganik. Ini ya, silakan dilihat gambarnya. Kemudian selanjutnya, limbah yang kedua adalah limbah lunak anorganik, di mana limbah lunak anorganik ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi yang menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, bahkan bisa dibentuk serta diolah dalam bahan yang sederhana. Biasanya sifat-sifat dari limbah lunak organik itu relatif sulit terurai. Mungkin beberapa bisa saja terurai sampai bahkan waktu yang sangat lama. Misalnya ada limbah yang berasal dari kegiatan industri, pertambangan, atau bahkan dari rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, styrofoam, kaleng bekas. Itu semuanya ketika misalnya tidak diolah secara zat kimiawi, itu akan mengalami proses penguraian yang sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun, jutaan tahun baru bisa hancur. Jadi anak-anakku semua harus betul-betul memperhatikan dan memilah sampah dengan baik, mana yang terurai cepat dan mana yang tidak terurai cepat. Contohnya seperti ini yang termasuk limbah anorganik ya, ini contohnya. Nah, selanjutnya ada pengolahan bahan limbah lunak yang dikenal dengan prinsip-prinsip pengolahan limbah yang dikenal dengan istilah 3R. Ada reduce, ada reuse, dan recycle. Reduce itu adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Sedangkan reuse adalah mempergunakan kembali limbah-limbah itu apabila masih layak digunakan. Atau recycle itu adalah mendaur ulang limbah menjadi sebuah karya kerajinan. Nah, nantinya ada proses mendaur ulang lah yang kita akan gunakan untuk menciptakan yang namanya kerajinan. Nah, tugas anak-anakku semua di pertemuan ini nanti akan kita gunakan. Ini yang akan anak-anakku lagi laksanakan. Sebelumnya itu saya akan memperlihatkan beberapa yang termasuk bahan limbah organik. Nah, misalnya ini semuanya adalah bahan-bahan limbah organik ya. Kemudian ada bahan limbah anorganik. Ini bahan limbah anorganik. Kemudian karya kerajinan bahan limbah organiknya seperti ini ya. Kemudian ada karya kerajinan dari bahan anorganik.
Nah, tugas anak-anakku pertemuan ini adalah ini di tugas 3. Nanti anak-anakku semua memilih mendeskripsikan tindakan pengolahan limbah bahan limbah lunak. Kemudian pertama tentukan jenis bahan limbah lunak organiknya, kemudian buatlah sebuah tindakan, kemudian ungkapkan perasaan sebagai pengolah limbah tersebut. Nah, itu yang perlu saya sampaikan anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika misalnya belum jelas untuk lembar kerja ini, silakan dibuka buku paketnya di halaman 12 itu. Cukup sekian pertemuan anak-anakku, mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat belajarnya dan mudah-mudahan semua kerja tugasnya itu diselesaikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.